Oke, bertemu kembali dengan Kang Wignya Cipta. Kita bahas tentang apa itu kesadaran. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita tentu yang terasa adalah pikiran ya. Pikiran kita, perasaan kita, emosi kita, masalah-masalah kita. Jadi banyak orang yang bertanya apa itu kesadaran. Yang jelas dia bukan pikiran kita. Kalau dia bukan pikiran kita, tentu dia itu apa gitu loh. Banyak orang yang merasa kebingungan dengan ini. Tapi yang jelas hidup kita itu sudah mengalami yang namanya kesadaran. Cuma kita tidak bisa memahaminya, kita tidak bisa mengartikannya, dan kadang-kadang kita bingung bagaimana cara memakainya dan sebagainya. Apa yang harus dilakukan kalau dia bukan pikiran? Karena yang terasa di dalam diri kita itu adalah riuhnya pikiran. Pikiran terbentuk dari berbagai macam program yang saling tumpang tindih. Yang satu mengatakan makan babi nggak boleh, yang satu mengatakan boleh, ternyata makan babi itu ya enak misalkan. Kita jadi bingung. Perasaan juga seperti itu. Kadang-kadang kita mau presentasi juga perasaannya nggak karu-karuan gitu kan. Jadi dia juga bukan rasa. Terus dia itu apa itu? Pada saat perasaan kita nggak bisa bohong gitu kan. Pada saat kita jatuh cinta, perasaan kita seperti badai. Perasaannya nano-nano, apa aja ada itu. Akhirnya kita merasa hidup, kita merasa well, kita merasa sejahtera, kita senang sekali pada saat itu. Tetapi tidak lama kemudian seseorang pacar atau pacar kita tuh mengecewakan kita, dan akhirnya ya kita bingung lagi kan, apa yang harus dikejar gitu kan. Apakah perasaan perasaan bahagia gitu kan. Ada yang mengatakan bahwa hidup ini harus mengejar kebahagiaan. Itu jelas-jelas tidak mungkin orang harus berbahagia 24 jam sehari dan harus mengatur mengatur pikiran dan perasaannya. Itu bisa terjadi, tetapi akhirnya hidup itu melelahkan karena kita harus mengatur itu terus menerus. Jadi apa itu kesadaran gitu ya? Dia jelas-jelas bukan rasa, dia jelas-jelas bukan pikiran. Terus cara mengaksesnya bagaimana itu ya? Dia juga bukan energi sebenarnya. Energi panas, benda itu kalau berputar dia akan menghasilkan energi. Entah itu energi panas, energi di dalam diri kita juga ada energi elektromagnetik. Dalam diri kita ada yang namanya aura, medan energi sebenarnya itu, yang berpendar dalam tubuh kita. Kalau kita punya alat yang namanya fotokrilian, itu bisa memotret energi kita, dan itu macam-macam. Itu ada yang warnanya merah, ada yang warnanya hijau, kuning. Jadi dia juga bukan energi, karena energi itu pun masih bisa dirasakan, masih bisa dirasakan, padahal dia bukan rasa itu sendiri. Nah, ada tool yang bisa membuat kita memahami kesadaran, yaitu meditasi. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari, pada saat kita meditasi, itu adalah seperti kita kan diam tuh saat itu. Kecuali bukan yoga ya, kita melakukan meditasi diam pada saat itu, maka yang terjadi adalah pikiran itu semakin berkecamuk, dan perasaan itu datangnya seperti menyerbu kita itu. Jadi apa yang harus dirasakan pada saat
seseorang pada awalnya meditasi dia tidak bisa merasakan yang disebut kesadaran karena eh, perhatiannya atau intentionnya adalah masuk ke pikiran, masuk ke banyaknya keinginan sebenarnya. Tetapi kalau kita lakukan terus-menerus meditasi itu, akhirnya kita paham bahwa ada sesuatu yang dibalik itu, ada suatu ketenangan dibalik itu. Jadi pada saat pikiran itu berlalu lalang gitu kan, pikiran datang dan pergi, datang dan pergi, datang dan pergi, seperti nggak ada habisnya, karena pikiran itu sesuai dengan keinginan kita, karena keinginan kita banyak sekali gitu kan. Wah, ngapain nih meditasi, lah itu datang lagi pikirannya, wah lebih baik nonton film dan sebagainya. Dan perasaan juga begitu, kita digigit nyamuk dan sebagainya, akhirnya tidak bisa menemukan apa yang disebut kesadaran. Tapi sebenarnya kalau kita kupas, jadi seperti lapisan bawang ya, kesadaran kita kupas itu semuanya, pikiran terus masuk ke dalam perasaan. Kalau kita kupas lagi, ternyata di belakang tadi itu ada yang namanya ketenangan lah. Kita masih merasakan, tapi itu bukan sejenis perasaan tertentu, bukan juga kehampaan, tapi itulah yang disebut namanya kesadaran. Jadi selama ini eh, yang di permukaan ya, yang di permukaan kita itu adalah berkecamuknya pikiran dan perasaan sebenarnya. Lah, kesadaran itu seperti di belakang kita itu loh, di belakang kita. Lah, pada saat kita sering meditasi, maka kesadaran itu masuk masuk ke dalam pikiran. Jadi pada saat di meditasi, pada saat itu juga kita kadang-kadang melampaui pikiran, artinya ada ketenangan di situ. Ada ketenangan yang bukan pikiran, yang bukan perasaan. Nah, pada saat itulah kita sadar bahwa masalah-masalah itu menghilang sebenarnya. Dan pada saat masalah itu menghilang dan perasaan itu juga menghilang, seperti kita mengakses kesadaran ini ya. Ternyata kita paham bahwa pikiran itu sebenarnya ada di lapisan paling atas gitu loh. Dan itu pun bisa dilewati, begitu dilewati masuk ke perasaan-perasaan, dilewati masuklah ke dalam kesadaran murni. Artinya di sana tidak ada apa-apa gitu ya, bukan seperti tidak apa-apa, tetap masih ada perasaan tertentu, tapi di situ ada ketenangan, ada joy, ada kesenangan tertentu, ada blessing, ada semacam penyadaran bahwa kita itu bukan badan, bukan pikiran, bukan perasaan. Nah, itulah kita memahami kesadaran seperti itu. Sebenarnya kesadaran itu tidak asing di dalam diri kita pada saat kita baru bangun tidur. Kita masih santai, relax gitu kan, pikiran masih belum banyak gitu kan, pikiran kita belum banyak. Jadi pada saat itu kita mengalami yang namanya kesadaran itu. Nah, di situ pikiran dan perasaan nggak ada. Tetapi nanti pada saat kita bekerja, pada saat kita sudah sadar, sudah bangun, sudah melakukan aktivitas, itu semua memori tentang keinginan, tentang perasaan, tentang peristiwa, tentang orang-orang itu menyerbu masuk. Akhirnya kita tidak merasakan lagi kesadaran kita. Jadi kalau orang-orang tidak pernah belajar meditasi, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hidup itu seperti kumpulan masalah gitu kan. Karena sebenarnya yang lalu lalang di permukaan kesadaran itu seperti kebanyakan masalah. Jadi kesadaran itu seperti layar film gitu. Layar film, dan pada saat film itu diputar, di situ kan banyak peperangan, bencana dan sebagainya. Hidup itu kan seperti itu sebenarnya. Hidup itu seperti itu, seperti kita nonton film gitu. Wah, ada gempa bumi lah, orang menangis, menjerit dan sebagainya. Tetapi kesadaran itu tetap bersih.
Artinya kesadaran itu seperti layar bioskop tadi yang di belakang peristiwa itu tadi tetap aja putih bersih gitu kan. Nah itu sekilas sekejap apa yang dimaksud kesadaran itu ya. Oke, gitu dulu. Semoga Anda sukses.